Halo anak didik kami, apa kabar? Sehat? Gimana keadaannya? Pasti kita semua dalam lindungan Tuhan, bukan? Bapak harap dalam pembelajaran ini, dimanapun anak didik kami berada, tetap diikuti dengan baik, diperhatikan, dipelajari, dibahas, dan terus diulangi. Nah, hari ini Bapak akan mencoba mengajarkan jarak titik ke bidang contohnya, karena sebelumnya mungkin sudah diajari materinya. Nah, untuk itu langsung saja kita ke soal. Tapi sebelum memulai materi ini, anak didik kami harus mengingat kembali bahwa dalam mengerjakan soal ini ada hubungannya dengan jarak titik ke garis, ada hubungannya dengan Pitagoras, ada hubungannya dengan proyeksi titik terhadap titik dan titik terhadap garis. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Cekidot. Nah, di sini ada Bapak buat beberapa soal, ada 3 dia. Jarak titik C terhadap BDG, E terhadap BDG. BDG ini bidang. Artinya nampak jelas ya anak didik kami ya. Dia segitiga. Kalau bisa kita lihat ini segitiga sama sisi ya, karena dia diagonal sisi dan diagonal sisi. Dan jarak titik E terhadap XYZ. Nah, X ini membagi EA, Y ini membagi EF, dan Z ini dia membagi EH. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini ada Bapak buat segitiga, yaitu jarak titik E terhadap ini B. Ini Bapak buat ini hitam, ini dia B. Nah, ini dia B, D, G. Jarak titik C terhadap bidang BDG. Oke. Nah, langkah pertama yang kita pakai adalah kita harus memproyeksikan titik C ini terhadap bidang ini. Nah, bidang ini juga harus kita tahu di mana dia titik tengahnya atau garis tengahnya. Berarti dari segitiga BDG ini bisa dong Bapak buat dari sini, proyeksinya adalah membagi dua bidang ini. Ini ya. Oke, anggap saja dia lurus. Dan titik C ini juga titiknya ini proyeksinya terhadap garis BD ini adalah di sini. Iya kan? Kalau kita tarik garis dari sini. Dan dia membentuk siku-siku ya, perpotongan diagonal sisi ini membentuk siku-siku. Bapak nama ini O. Nah, kalau kita keluarkan dia, nah yang ditanya adalah ini. Jarak titik C ini terhadap ini. Karena sudah tahu kita tadi garis tengahnya bidang ini, sehingga kita bisa mencari banyak garis C-nya. Jadi kita tarik dia ini. Nah, jarak titik ini terhadap bidang ini, inilah dia proyeksinya. Berarti dia di sini membentuk siku-siku. Oke, bisa kita nampak jelas segitiganya ya. Nah, Bapak keluarkan dia, lihat. Tarik. Ini dia G, ini dia C, ini dia O. Nah, lihat di sini, AC merupakan AC merupakan diagonal sisi. Nah, itu sama dengan 12 akar 2 rumusnya ya. OC merupakan setengah dari diagonal sisi. Berarti setengah dari 12 akar 2. Berarti berapa dia? 6 akar 2. Jadi panjangnya OC ini 6 akar 2, panjangnya AO ini 6 akar 2, BO, OD itu 6 akar 2. Karena dia setengah diagonal sisi. Oke, berarti Bapak buat di sini. Ini 6 akar 2. GC rusuk ya. 12. GO. Nah, GO ini yang mau kita cari menggunakan Pitagoras. 12 ini bisa dong Bapak buat gini, 6 kali 2 sama aja dengan 6 akar 4. Nah, karena udah sama 6 seperti yang Bapak ajari konsep Pitagoras, berarti ini 6 akarnya dijumlahkan, dalam akar dijumlahkan jadi 6 akar 6. Saya berarti panjang GO 6 akar 6. Nah, yang kita cari adalah ini. Jarak titik C terhadap ini. Garis GO ini atau proyeksi dari titik tengah dari bidang BDG. Nah, ini yang kita cari, X. Ini sudah pasti membentuk siku-siku, ya kan? Nah, ini juga siku-siku. Kenapa ini Bapak katakan ini siku-siku? Karena rusuh jumpa diagonal sisi akan membentuk siku.
Bisa ya, ini juga pasti dia titik nih, proyeksi titik terhadap ini membentuk siku. Jadi dapat kita gunakan konsep segitiga supaya bisa kita cari, yaitu alas kali tinggi sama per 2 sama dengan alas kali. Kenapa? Karena dia ada dua tingginya, alasnya tingginya, ini alasnya, ini tingginya. Berarti kita menggunakan konsep segitiga. Nah ini bisa kita coret, Nah alasnya berapa? 6 akar 2, tingginya 12 sama dengan alasnya ini berapa? 6 akar 6, tingginya berapa? X. Nah, ini coret. Nah, berarti jawabannya ini berapa? 12 akar 2 ini ya, ini di jari belakang sama dengan X akar 6. Berarti X sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6 sama-sama dikali akar 6 per akar 6. Berarti hasilnya berapa? Berarti 12 akar 12 dibagi 6. Kalau kita coret ini sisanya berapa? 2 akar 12. Akar 12 itu kan sama dengan berapa? 2 akar 3 dikali 2 lagi, berarti nama lainnya jadi berapa? 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah jarak titik C terhadap bidang BDG adalah 4 akar 3. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. Nah, ini sekarang jarak titik E terhadap bidang ini juga. Tadi kan dari sini tembus ke sini, ini sama dengan ini. Berarti kita cari juga proyeksi titik E terhadap ini yang berhubungan dengan segitiga ini. Berarti sudah pasti dia ke sini. Ini aku hapus dulu, nggak jelek dia. Buat dia warna apa ya supaya gak cantik, warna biru. Oke, lihat. Buat ini sorry, ini tarik. Nah ini dia, ini sini proyeksinya. Baru ini juga kan harus membagi dua bidang ini. Nah ini dia. Nah, dan juga ke sini terbentuk segitiga. Kan itu ya konsepnya tadi. Tapi yang dicari adalah proyeksi titik ini terhadap garisnya ini. Berarti dia ke sini membentuk siku-siku di sini. Pasti dia membentuk siku-siku. Nah, karena merupakan proyeksi titik ini terhadap bidang BDG. Nah, titik terhadap bidang, atau kalau kita lihat ini terhadap garis ini, karena garis ini merupakan titik tengah atau garis tengah daripada BDG. Bisa kita keluarkan segitiganya ya. Lihat. Ini dia. Ini E, O, G. Ini G. Nah, yang cari adalah ini. Kalau kita keluarkan segitiga ini, dia pasti dia di sini bentuk siku-siku. Seperti kelihatan di tengah, tapi tidak di tengah, ya. Nah, bisa kita lihat. EG, siapa EG? Diagonal sisi ya. Berarti ini berapa? 12 akar 2. OG itu tadi ini sudah dapat kita tadi ini. OG berapa dia tadi? 6 akar 6 ya. Oke. 6 akar 6. EO. Nah, OG sama dengan EO. Dia di titik pusat ini. Jelas ya? OG sama dengan EO. Bisa kita buktikan dari mana? Ini tadi. Setengah diagonal sisi sama yang rusuk di Pitagoraskan. Sama hasilnya. Berarti ini juga hasilnya 6 akar 6. Nah, bagaimana kita mencarinya ini? Bisa Bapak buat seperti ini. Perhatikan anak didik kami. Perhatikan. Kita tarik ini kemari membentuk siku-siku. Kenapa membentuk siku-siku? Ada yang tahu? Dan ini pas di tengah-tengah. Ada yang tahu? Karena segitiga ini Bapak buat dia ditarik gini supaya dapat tingginya, karena dia segitiga sama kaki, karena kakinya sama. Panjangnya berapa? 6 akar 6. Bisa dong Bapak cari berapa tingginya ini. Ya, Bapak buat contohnya namanya A. Bapak buat namanya ini Z contohnya. Berarti bisa kita keluarkan ini supaya dapat nanti menggunakan konsep alas kali tinggi per 2 sama dengan alas kali tinggi per 2. Supaya dapat tingginya ini ada tingginya ini. Nah, bisa kita gunakan konsep segitiga. Oke ya. Berarti di sini Bapak keluarkanlah segitiganya itu ya. Ini
Berarti ini dia Z. Nah, ini dia O, ini dia G. Berarti ini tadi OG berapa? OG 6 akar 6. Nah, ini 6 akar 6. ZG. Nah, ZG ini Z ya. ZG ini berapa? Setengahnya. Karena membagi 2 ya. Sama kaki membagi 2, berarti ini berapa? 6 akar 2. Berarti ini 6 akar 2. Ini tadi G ya. G. Nah, ini 6 akar 2. Berarti ini panjangnya ini 6 akar 4. Akar 6 dikurang akar 2. Yang di dalamnya dikurang ya. 6 kurang 2. Berarti dia 4. Berarti panjangnya OZ adalah 4. Bisalah kita masukkan ini. Ayo, berarti sama-sama. Alas pertama 6 akar 6. Tingginya yang kita cari, kita buat ini X per 2 sama dengan alasnya. Ini 12 akar 2. Tingginya inilah itu OZ. Ini berapa dia? 6 akar 4 bagi 2. Habis. 6-nya juga habis. Siapa yang tinggal? X sama dengan 12 akar 2 kali akar 4 dibagi akar 6. Dibagi akar 6. Berarti ini sama dengan 12 akar 8 dibagi akar 6 kali akar 6 per akar 6. Berarti 12 akar 48 dibagi 6. Coret. Di berapa sisa? 2 akar 48. Akar 48 ini kan 16 kali 3. Akar 16 4 kali 2 8. Di dalam akar 3. Berarti jawabannya adalah 8 akar 3. Bisa ya? Oke. Sudah mudah tadi, hanya menggunakan konsep segitiga baru kita mencari titik tengah dari bidang, garis tengah dari bidang, proyeksi titik terhadap garis, proyeksi titik terhadap titik. Kenapa ini terhadap garis? Karena dia terhadap DB. Kenapa ini titik terhadap titik? Karena dia dihubungkan hanya ke G. Bisa ya? Oke. Nah, ini jarak titik E terhadap bidang X, Y, Z. Nah, lihat kita gambar ini. Hubungkan. Nah, yang ditanya adalah jarak titik ini terhadap ini. Sama persislah ini dengan yang di pertama. Yang pertama sama persis. Yang pertama tadi hanya saja dia setengah bangunannya. Konsentrasi ya, setengah dia bangunannya. Berarti ini nanti panjangnya ini berapa? 6. Ya kan? Berarti ini 6. Ini jadi berapa? 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Oke. Kalau Bapak tarik dia garisnya membagi 2 bidang. Ini dia bidang. Kita cari ini. Nah, cari proyeksinya ke sini. Ke sini. Nah, dan ke sini. Jadi kalau dikeluarkan segitiganya jadi apa? Ini E. Nah, kita buat sini O, ini ini X. X berapa? 6. Ya kan? XO yang dicari EO. Nah, berarti kan bisa kita cari ini. EO-nya ini kan 6 akar 2. Nah, berarti ini berapa panjangnya ini? Nah, berarti panjangnya ini bisa anak didik kami tahu berapa panjangnya si XO. Jelas ya bahwa si EO EO itu bukan 6 akar 2. Bukan 6 akar 2 ya. Nah, yang 6 akar 2 itu adalah siapa? Si XZ. Jelas ya? XZ-nya itunya 6 akar 2. EO itu yang mau kita cari. EO ini apa ini EO? Dari mana kita tahu ini? Ini dapat dicari. Ini kan siku-siku di sini. Nah, kita keluarkan segitiganya. Bisa dong Bapak keluarkan segitiganya gini. Ini E, ini Z, ini Y. Nah, kan kalau kita cari ini ke tengah-tengah, ini O. Bisa ya? Nah, siku-sikunya di sini. Nampak ya? Ini 6, ini 6, EY 6. Nampak ya? Membagi 2 ya? 6. Nah, XY-nya tadi ini berapa?
Ini Z, Y-nya ini, yang ini panjangnya 6 akar 2, berarti ini berapa? 3 akar 2, dapat EO ya. Nah, yang ditarik adalah ini nanti. Bapak buat ini. Siku-siku di sini. Oke. Nah, untuk itu anak didik kami, dicoba sudah Bapak bongkar ini, kamu hanya mencari panjangnya, berapa hasilnya ini. Itulah tadi panjang EO. Jadi kalau dikeluarkan nanti garisnya, ini jadi E, ini jadi X, ini jadi O. EO ini dari sini. XO itu yang mau dicari lagi menggunakan Pitagoras. Yang kita cari adalah ini. Oke ya, yang ini yang mau kita cari. Nah, untuk itu anak didik kami hanya setengah dari soal nomor 1 tadi. Jadi itulah dulu tugasnya, cuma 1 soal untuk hari ini. Jadi anak didik kami dapat memperhatikannya dan dapat mengikuti langkah-langkahnya, sehingga Bapak bisa melihat apakah tadi contoh soal 1 dan contoh soal 2 itu tadi mudah diikuti, sehingga Bapak buat soal untuk yang ketiga untuk diikuti dan dikerjakan dengan baik. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan contoh soal tadi sangat bermanfaat untuk anak didik kami. Sekian dan terima kasih.